Kalian pernah nggak merasa seperti hidup kalian selalu di bawah pengawasan orang lain? Apapun yang kalian lakukan, dari pilihan pekerjaan, gaya hidup, sampai keputusan kecil seperti pakaian yang kalian kenakan, seolah selalu jadi bahan pembicaraan. Mungkin kalian pernah bertanya, kenapa sih mereka nggak fokus aja sama hidup mereka sendiri? Kenapa mereka harus sibuk mengurusi hidup orang lain? Pertanyaan ini sebenarnya sangat manusiawi. Kita semua ingin merasa dihormati, dihargai, dan dibiarkan menjalani hidup sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya, di dunia ini ada banyak orang yang merasa punya hak untuk campur tangan. Bahkan di era media sosial seperti sekarang, fenomena ini semakin parah. Kehidupan pribadi kita sering jadi tontonan dan bahan diskusi. Apapun yang kita lakukan bisa jadi bahan kritik. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa orang suka mengurusi hidup orang lain. Kita akan membedahnya dari sisi psikologi, budaya, media sosial, bahkan pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita. Dan yang paling penting, kita juga akan membahas cara menghadapi semua ini tanpa kehilangan jati diri. Ayo kita mulai. Coba kita lihat ke sekitar, berapa banyak contoh orang yang hidupnya diatur oleh orang lain. Misalnya, ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda. Komentar-komentar seperti ini pasti kalian pernah dengar. Tapi kalau ada yang memutuskan untuk menikah di usia lebih tua, komentar lain pun muncul. Seperti, kalian sadar nggak? Apapun yang kita lakukan, pasti ada komentar dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini hampir tidak bisa dihindari. Tapi kenapa? Apa sebenarnya yang membuat orang begitu tertarik untuk ikut campur? Mari kita masuk ke alasan psikologis. Salah satu alasan terbesar adalah insecurity, atau rasa tidak percaya diri. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan hidupnya sendiri, mereka sering mencari pelarian. Lalu ada konsep social comparison theory. Manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau mereka merasa kalah, mereka akan mencari cara untuk mengurangi rasa rendah diri itu. Salah satunya dengan mengomentari atau merendahkan orang lain. Ada juga yang disebut projection. Ketika seseorang punya kekhawatiran atau ketakutan tertentu, mereka sering memproyeksikan itu ke orang lain. Misalnya, seseorang yang takut gagal dalam karir mungkin akan sibuk mengomentari pilihan karir orang lain. Tapi, fenomena ini nggak cuma ada di kehidupan nyata. Media sosial membuat segalanya jadi lebih kompleks. Sekarang, apapun yang kita lakukan, dari apa yang kita makan, tempat yang kita kunjungi, sampai keputusan besar dalam hidup, semuanya bisa dilihat dan dikomentari. Di media sosial, komentar seringkali nggak membangun. Banyak orang merasa anonim di balik layar, sehingga mereka merasa bebas untuk berkata apa saja, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Di Indonesia, kita hidup dalam masyarakat kolektif, di mana kebersamaan sangat dijunjung tinggi. Ini bisa menjadi hal positif karena kita merasa saling peduli. Tapi sayangnya, seringkali rasa peduli ini berubah menjadi campur tangan yang tidak perlu. Contoh sederhana, ketika ada yang memutuskan untuk menjalani hidup yang berbeda dari norma masyarakat, selalu ada komentar seperti, kenapa harus seperti itu? Apa nggak malu sama orang lain? Padahal hidup ini adalah pilihan pribadi, bukan keputusan bersama. Banyak orang masih sulit membedakan antara perhatian yang tulus dan campur tangan yang tidak diperlukan. Dan inilah yang sering membuat kita merasa terkekang. Sekarang, mari kita lihat dampaknya. Bagi mereka yang hidupnya sering diurus orang lain, ini bisa menyebabkan stres, overthinking, dan kehilangan rasa percaya diri. Ketika komentar-komentar negatif terus datang, kita mulai mempertanyakan apakah pilihan kita benar. Selain itu, tekanan sosial ini juga bisa membuat seseorang takut untuk mengambil resiko atau mencoba hal baru. Mereka takut gagal bukan karena kegagalan itu sendiri, tapi karena takut dihakimi. Tapi, orang yang suka mengurusi hidup orang lain juga sebenarnya mengalami dampak negatif. Mereka terjebak dalam pola pikir negatif yang membuat mereka sulit fokus pada diri sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki hidup mereka malah habis untuk mengomentari orang lain. Banyak dari mereka juga kehilangan kesempatan untuk berkembang karena terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain. Jadi, gimana caranya kita menghadapi situasi ini? Yang pertama, kalian harus paham bahwa kalian nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kalian bisa mengontrol bagaimana kalian merespon. Berani berkata tegas adalah langkah pertama. Kalau komentar orang mulai mengganggu, kalian bisa bilang, terima kasih atas masukannya, tapi ini adalah keputusan saya. Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kalian menghargai diri sendiri. Kedua, jangan biarkan komentar negatif mempengaruhi pandangan kalian terhadap diri sendiri. Ingat, kalian yang paling tahu apa yang terbaik untuk hidup kalian. Dan bagi kalian yang suka mengurusi hidup orang lain, cobalah introspeksi.
Kenapa kalian merasa perlu melakukannya? Apakah ada sesuatu yang kalian hindari dalam hidup kalian sendiri? Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita belajar untuk saling menghormati. Setiap orang punya hak untuk menjalani hidupnya sendiri. Kita nggak perlu setuju dengan semua keputusan orang lain, tapi kita bisa belajar untuk menghormatinya. Jika kalian adalah orang yang sering dihakimi, ingatlah bahwa pendapat orang lain nggak menentukan nilai kalian. Jalani hidup sesuai kata hati kalian dan fokuslah pada kebahagiaan kalian sendiri. Kita semua punya perjalanan hidup masing-masing. Nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terbaik untuk kita selain diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain mengambil kendali atas hidup kalian. Sebaliknya, gunakan energi kalian untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencoba menyenangkan semua orang.